Iya, membaca berita Pak Jokowi membesuk MH Ainun Nadjib alias Cak Nun, bergetar hati saya. Entah kenapa, ada perasaan nggak terima. Ngapain Pak Jokowi sampai datengin Cak Nun yang... Nah, ini. Saya nggak tega mau melanjutkan kalimat berikutnya. Kenapa? Ya, karena kalau menyangkut kelakuan Cak Nun kepada Pak Jokowi ini, ya sudah 11-12 lah dengan bagaimana kelakuan Amin Rais ke Pak Jokowi. Omongannya nggak ada yang benar. Kalimat-kalimat yang keluar dari mulut dua orang ini, Cak Nun dan Amin Rais, sama saja. Sama aja busuknya. Tapi lihat Pak Jokowi. Apakah beliau marah? Apakah beliau merasa tersakiti? Apakah beliau merasa prihatin? Saya prihatin. Tuhan tidak suka. Itu kalau Cikeas. Nggak ada tuh. Bahkan Gibran, anak laki-laki tertua Pak Jokowi, yang biasanya ya sebagai anak laki-laki itu kalau orang Jawa, itu bilangnya harus bisa mikul dhuwur, mendem jero, harus bisa mengayomi dan membela orang tuanya. Begitu tahu omongan Amin Rais ataupun Cak Nun yang bilang Pak Jokowi Fir'aun lah atau korun sekalipun, nggak ada tuh reaksi marah yang berlebihan dari Gibran atau anak yang lain. Biasa saja. Ini keluarga memang berhati emas. Keluarga Pak Jokowi ini memang berhati emas. Pembencinya sampai bingung bagaimana caranya untuk menghina mereka ini. Ya, menanggapi mulut-mulut busuk pembencinya, nggak ada reaksi yang nyinyir balik, itu nggak ada. Nggak ada reaksi yang menurut saya manusiawi. Kan manusiawi ya kalau kita dihina orang, kita hina balik. Itu kadang-kadang saya sebutnya manusiawi. Kalau dicaci kan, ya caci balik gitu loh. Tapi Pak Jokowi ini nggak begitu. Nyinyiran kampret-kampret tua itu hanya dibalas senyum oleh Pak Jokowi. Nyinyiran pembencinya tidak mempengaruhi emosi Pak Jokowi sama sekali. Kenapa begitu? Kenapa bisa begitu? Kita bahas setelah yang satu ini. Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Halo kawan, jangan ikut Taliban. Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan. Letak. Ya, Pak Jokowi memang bukan Rizal Ramli, apalagi Buniani. Jelas saja jauh dengan watak-watak rendahan mereka itu. Pak Jokowi juga bukan Prabowo, yang bahkan kadang nggak ada alasan apa-apa saja bisa gebrak-gebrak meja. Pak Jokowi bukan pemarah. Pak Jokowi cenderung orang yang sangat ramah dan pemaaf. Hatinya mulia. Kalau dihina, malah memuliakan. Kalau dicaci, malah memberikan apresiasi. Kalau disenggol, malah memberi ruang. Kalau dinyinyirin, malah memberikan senyuman. Ini pemimpin berhati emas. Indonesia memang perlu pemimpin yang seperti ini. Nggak baperan. Nggak gampang ngajak perang. Nggak gampang tersinggungan. Kenapa begitu? Ya karena ibarat seorang bapak yang punya banyak anak, kalau gampang tersinggung dengan ucapan anak-anaknya, maka si bapak ini nggak akan kerja-kerja. Kegiatannya berantem melulu sama anak-anaknya. Menjadi pemimpin negara juga begitu. Harus tebal telinga, harus besar hati, harus punya kesabaran kelas dewa, harus punya jiwa mengayomi seluruh anak bangsa. Karena sebagus apapun pemimpin negara, yang nyinyir itu akan selalu ada. Watak Pak Jokowi ini juga mulai jadi panutan banyak orang. Nah, dan kalau bicara konteks pergantian pimpinan pada 2024 nanti, sosok yang meneladani Pak Jokowi soal kesabaran,
tebal telinga dari segala fitnah dan nyinyiran, ya baru ada pada sosok yang bernama Ganjar Pranowo. Jokowi dan Ganjar Pranowo adalah dua sosok yang speknya nyaris sama. Bisa saja karena memang sama-sama orang biasa dan dari Jawa. Bisa saja karena dua-duanya memang berasal dari keluarga sederhana. Bisa saja karena keduanya memang bermental pejuang yang sebenarnya. Atau bisa saja karena keduanya bukan berasal dari militer sehingga tidak mengenal sifat kasar, tapi malah sebaliknya. Ganjar memang diramal oleh banyak orang sebagai tokoh yang paling siap meneruskan bukan hanya kerja istimewanya Pak Jokowi ya, tapi bahkan dari sisi mental sekalipun. Ganjar menunjukkan sebagai figur yang paling siap menghadapi berbagai tingkah pola orang-orang uzur seperti Amin Rais, Cak Nun, Riza Ramli, Rizik Syihab, dan kroco-kroconya. Para veteran spesialis nyinyirin pemerintah itu harus dihadapi oleh orang yang memiliki kualitas sikap dan sifat seperti Pak Jokowi. Dan itu kalau dibanding dengan misalnya Anies yang makin gak jelas itu, atau Prabowo yang tukang ngamuk itu, jelas Pak Ganjar lebih punya peluang untuk tetap fokus membangun negara ketimbang misalnya terpengaruh oleh nyinyiran Amin Rais dan Cak Nun CS. Yang seolah kalau dilihat dari jauh seperti sampah-sampah demokrasi itu. Kalau kita lihat ke belakang ketika masa pandemi kemarin, betapa hujatan ke Pak Jokowi memang luar biasa. Dan mendengar semua hinaan, cercaan, dan hujatan itu dihadapi oleh Presiden Jokowi dengan penuh kesabaran, keikhlasan. Pak Jokowi tetap bekerja tak mengenal lelah menyelamatkan rakyat. Meskipun dihujat dan dituduh gagal menangani pandemi COVID-19 kemarin, tapi Pak Jokowi nggak peduli. Dan itu akhirnya terbukti. Kita bisa keluar dari pandemi, bahkan perekonomian kita melesat, bahkan bisa meninggalkan negara-negara Eropa. Bagi Pak Jokowi, yang paling utama adalah kesejahteraan dan keselamatan rakyat. Adalah di atas segalanya. Soal Riza Ramli dan teman-teman, bodo amat. Bahkan seperti MH Ainun Najib, meski banyak dikenal sebagai penceramah, pendakwah, budayawan, penyanyi, loyalis keluarga cendana, tapi tetap saja nggak lepas dari nyinyiran yang luar biasa ke Presiden Jokowi. Karena yang namanya kedengkian itu kalau sudah menempel di hati, dia tidak mengenal siapapun orangnya. Baik yang mengatasnamakan agama sekalipun tidak sungkan-sungkan atau malu pekerjaannya menghina dan menghujat Presiden. Bahkan sampai ada yang sampai mendoakan keburukan pada Presiden Jokowi. Padahal bergelar imam besar. Oh iya ya, kemana itu orang sekarang tuh? Sang imam besar itu. Kabarnya sudah dikondisikan capres tertentu untuk tiarap ya. Dan baru dibangunkan kalau sudah saatnya kampanye tiba. Saya Mas Jopray, salam peletak! Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Halo kawan, jangan ikut Taliban. Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan. Letak!